Halo Sobat Belajar, senang sekali kali ini saya Bara Zulfa kembali hadir dalam program JBTube persembahan Balai Teknik Daerah Istimewa Yogyakarta, UPTD Dinas Dikpora Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kali ini saya sudah berada di SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta. Ada hal yang cukup menarik di sini yang harus kita kupas tuntas, yaitu metode pembelajaran bahasa asing yang harus diketahui semua Sobat Belajar. Kira-kira seperti apa keseruannya? Let's go, ikuti saya. Nah, Sobat Belajar, sesuai dengan janji saya tadi bahwa saya akan bertemu dengan sosok yang begitu luar biasa istimewa dari SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta. Dan kali ini saya sudah bersama dengan Uncle Widi. Selamat apapun ini harinya. Selamat siang hari, selamat semangat pagi juga. Semangat pagi tetap. Luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini, Uncle? Luar biasa, Allahu Akbar. Selalu istimewa ya, Uncle? Harus, Jogja. Wah, luar biasa nih. Uncle nih sudah mengintimidasi saya dari awal dengan ucapan yang begitu luar biasa, Sobat Belajar ya. Kali ini sesuai dengan janji saya tadi bahwa saya akan mengupas tuntas potensi apa sih yang ada di SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta dan perbedaan dengan sekolah-sekolah yang lain, Uncle. Tapi sebelumnya, Sobat Belajar, terima kasih sekali sudah selalu menyaksikan program Jogja Belajar Tube persembahan Balai Teknik Daerah Istimewa Yogyakarta, UPTD Dinas Dikpora Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, Uncle. Nih, kalau semuanya berbicara tentang sekolah menengah pertama atau SMP, instansi-instansi pendidikan di Jogja itu banyak banget. Setiap instansi pendidikan pasti memiliki keunggulannya masing-masing. Gitu kan, ya. Ada kelebihannya si A, B, dan sampai Z gitu kan ya, Uncle. Nah, saya penasaran banget nih sama SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta. Ini apa kalau yang membedakan dengan SMP-SMP lainnya? Ya, baik. Hai Sobat Belajar, dimanapun berada. Salam dari SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta. SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta sebuah sekolah yang sederhana tapi menghasilkan orang-orang yang luar biasa. Aduh, mantap jiwa. Sederhana tapi luar menghasilkan biasa. Luar biasa ya, benar. Dan sebenarnya kita semangatnya adalah di sini satu, tanamkan cinta, tumbuhkan akhlak mulia. Tanamkan cinta, tumbuhkan akhlak mulia. Itu adalah tagline atau semacam tagline ya. Semangat juang kita di sini. Karena dengan cinta semuanya akan menjadi sempurna. Betul, apalagi cinta yang tertinggi adalah untuk kepada Allah. Didasarkan itu anak-anak punya akhlak mulia. Benar. Akhlaknya mulia berarti nanti dia adab belajarnya terjaga, adab pada orang tua terjaga, adab keagamaan pada Allah juga tetap terjaga. Sosialnya itu imbang gitu ya. Betul. Ya. Tapi berbicara tentang cinta. Oh, kok beda ya? Jangan bahas cinta ya. Waduh, dia udah kedip-kedip. Baiklah kalau gitu. Nah, Uncle, yang paling benar-benar ditonjolkan dari SMP Muhammadiyah 9 ini apa sih? Baik, SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta dengan segala keunikannya, dengan segala karakternya, baik, mencoba untuk mengajak para peserta didiknya untuk kembali tetap menjalankan ajaran agama Islam sesuai akidah yang benar. Itu satu dulu yang kita pegang di situ. Kemudian yang kedua, kita juga tidak lupa dengan budaya lokal. Jadi kita punya program di mana anak-anak belajar tentang budaya Jawa. Dari bahasanya, tariannya, kemudian bahasa sastranya, juga sampai bahasa-bahasa pada warisan-warisan yang tampak, batik, wayang, dan sebagainya. Kemudian bukan hanya pada kesadaran lokal, mereka juga harus menjadi anak-anak yang punya kesadaran global. Itulah mengapa kemudian di sini kita punya program juga yang mendorong anak-anak untuk bisa berbahasa Inggris secara lisan. Oh my God, and I'm so excited today. Oh, really? Yes, of course. Glad to know that. How are you? Uncle Widi, how are you? Great. I'm amazing right now. You are amazing. Yeah, very much. Bisa ya, Sobat Belajar ya. Maksudnya bisa salah. Nah, kali ini berbicara tentang ternyata ada sesuatu hal yang cukup menarik, bahasa asing yang sudah ditanamkan sejak dini. Termasuk di SMP 9 ini ada secara langsung tuh kayak digembleng gitu agar lebih tahu mana yang benar, mana yang enggak. Baik. Sebenarnya seberapa pentingkah penguasaan bahasa ini, terkhusus bahasa asing untuk para siswa? Baik, kalau saya melihatnya seperti semangat kita bersama bahwa satu, utamakan bahasa Indonesia. Utamakan bahasa Indonesia. Lestarikan bahasa daerah. Leres. Lestarikan bahasa daerah ya. Baik, lestarikan bahasa
kuasai bahasa asing. Kuasai bahasa asing. Nah, salah satu bahasa asing yang paling banyak digunakan adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Dan paling jamak ditemukan ya. Benar gitu. sekali. Nah, bahasa internasional. Yes. Dan karena itulah kemudian kita mendorong anak-anak untuk bisa berbahasa Inggris. Dan menariknya adalah kita mencoba untuk mengajari mereka sesuai dengan sequence of acquisition. Sequence of acquisition itu artinya mirip begini, ketika kita belajar bahasa pertama, kita pasti dengan urutan tertentu. Gitu. Oh iya benar. Ya, dari usia kecil sampai dewasa. Ada partnya. Benar, dari kita belajar, pasti pertama kali kita tuh Mas Bara, kita belajar tentang listening, mendengarkannya dulu. Benar. Kemudian kita belajar mengucapkan. Benar. Good, kita baru belajar membaca, dan terakhir menulis. Membaca dan menulis ini adalah kemampuan akademik. Maka kalau ingin bisa sampai di sini, kita harus benar dulu pada dua ranah awal, yaitu ya, mendengarkan dasarnya. Dan berbicara. Mendengarkan dan berbicara. Gitu. Secara langsung. Iya, mendengarkan betul. dan berbicara ini adalah Betul. hal yang paling cukup signifikan. Untuk keberlanjutan pembelajarannya. Oke, baiklah. Itu yang memang sudah diterapkan di SMP Muhammadiyah 9 Betul. Jakarta. Betul. Seperti apa konsep dasar dan juga mungkin kurikulum yang diberikan untuk para siswa? Kurikulumnya sama sih dengan kurikulum nasional, tapi kita guru bahasa Inggris perlu melakukan beberapa modifikasi, termasuk pada seberapa besar porsi untuk belajar menulis, membaca, grammar sampai kosakatanya, hingga pada keterampilan tadi mendengar dan berbicara. Nah, yang kita lakukan di sini karena bahasa Inggris kebanyakan adalah bahasa yang baru. Bahasa Inggris anak-anak itu gini maksudnya. Anak-anak yang masuk kelas 7 di SMP Muhammadiyah 9 baru pertama kali belajar bahasa Inggrisnya. Sebelumnya? Gitu ya. Sebelumnya di SD tidak ada. Okay. Sekarang sudah mulai dihapuskan kan? Sekarang iya benar. Ada beberapa SD sih yang masih ada, ya. Tapi sebagian besar sudah tidak menerapkan peserta didik yang masuk ke sini di masa SD-nya tidak pernah belajar bahasa Inggris. Jadi benar-benar blank, baru. Dan itu menguntungkan buat kami. Tapi juga tantangan untuk SMP Muhammadiyah. Betul. Menguntungkan juga tantangan. Betul. Baik. Kenapa kita bilang menguntungkan? Karena dengan pengetahuan mereka yang kosong itu, kita lebih gampang membentuknya. Gitu. Jadi berarti doktrin awal nih udah masuk betul gitu ya. Sekali. Itu yang kita lakukan di sana. Oke, baik sobat belajar ya. Inilah salah satu strategi bagaimana agar nantinya para siswa-siswi di SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta nih lebih paham lagi gitu. Karena kalau semuanya udah tahu versi A seperti ini, terus di sini ternyata dapat versi si C, jadinya juga siswa akan jadi menerka-nerka lagi ya gitu Uncle ya. Nah, kalau berbicara tentang bahasa asing, bahasa Inggris terkhusus ini kan ada banyak jenisnya, ada British, terus juga ada Amerika gitu ya. Inggris, Amerika gitu. Kalau di sini lebih ke arah mana, Uncle? Mengenai tentang versi bahasa Inggrisnya Inggris dan bahasa Inggrisnya Amerika, saya rasa semua guru akan sepakat bahwa kita perlu mengajarkan semuanya. Tapi masing-masing guru pasti akan punya kecenderungan pada satu bahasa. Yang terpenting adalah anak-anak ini tahu semuanya dan biarkan mereka memilih yang mana yang mereka mau. Gitu, karena tidak harus wajib bisa berbahasa, tidak harus wajib berbahasa Inggris. Yang paling membedakan sebenarnya apa sih, Uncle? Banyak hal Mas Bara ya, dari kosakatanya gitu? betul, pronunciation-nya, pengucapannya. Contohnya mungkin Uncle bisa beri contoh ke sobat belajar. Di dalam bahasa Inggrisnya Inggris biasanya huruf R itu tidak dibacakan dengan jelas. Misalnya kalau di Inggris kita akan mengatakan park dengan R tidak jelas. R-nya cinta Laura banget. Mana baca cinta Laura betul gitu. Jadi kita mengatakan park ya. Sobat belajar. Jadi selanjutnya nggak apa-apa. Saya bisa belajar juga. Paham ya gitu. Baik, kemudian tapi kalau yang di Amerika R-nya akan menjadi lebih jelas, menjadi park. Dengan R jelas. Tebal. Berarti tebal. Kalau mungkin kita mengatakannya tebal dan tipis ya. Betul. Tebal dan tipis. Oke. Park dan park. Oke, baik. Gitu. Of course dan of course. Horse dan hose. Bara dan bara. Baik, sobat belajar ya. Begitu menarik, ternyata ada perbedaannya ya. Iya, betul. Tapi juga kalau dalam sistematika seperti ada verb terus kayak objek, predikat dan sebagainya sebenarnya sama. Pada dasarnya sama. Pada dasarnya akan sama. Paling-paling terkait dengan kosakata yang akan lebih berbeda ya. Flat dan apartment, kemudian mengatakan lantai satu di Indonesia mungkin, atau lantai dasar di Indonesia kita akan mengatakan, ada yang mengatakan ground floor dan first floor. Ya, hal-hal yang begitu yang perlu kita ajarkan. Padahal sama sebenarnya. Padahal sama. Cuman kita kadang-kadang kan suka salah tangkap gitu ini ya. nih. Tergantung. Jadi kita itu yang harus pengetahuan itu yang harus diketahui oleh siswa.
pada konteks manakah gedung itu dibangun misalnya. Jadi mana yang penempatan diucapkan benar ketika di situ dan Betul, salah. Gitu ya. betul. Uncle, selanjutnya tantangan apa yang paling terbesar ketika mengajarkan semua ini ke para siswa-siswi SMP Muhammadiyah 9? Baik, sama seperti pelajar lainnya, pasti ketika pertama kali belajar bahasa baru atau mereka keluar dari zona nyaman untuk belajar sesuatu yang baru, maka tingkat kepercayaan diri biasanya rendah. Benar. Gitu. Lantas apa yang perlu kita lakukan sebagai guru? Jangan pernah nyalahin dulu. Jadi dia ngomong apa, gurunya pura-pura paham aja dulu. Oh ya, good. You are great. Padahal sebenarnya saya juga mikir dia mau ngomong apaan sih. nih gitu. Gitu. Itu adalah salah satu kayak semacam ini dari sisi psikologis ya. Yes, Lebih kayak betul. gimana caranya. Oke, tumbuhkan semangat dulu. Iya, betul. Jadi memang butuh itu kita. Anak-anak memang butuh untuk belajar dipercaya bahwa dia bisa berbicara dengan bahasa Inggris, indikatornya kan orang paham. Gitu ya. Maka saya sebagai gurunya, sebagai teman bicaranya, saya harus menunjukkan bahwa saya paham. Walaupun saya sedang berusaha, dia mau ngomong apa sih. Oke, baik. Yang kedua, misalnya kalau seandainya dia salah juga, misalnya dia mengatakan you are menjadi yang sering kita muncul adalah you is. Padahal you is jualan gudeg ya. Sekarang ya sama Yujo. Yuk sama Yuk Ning. Ya, Juga oke, ya. benar. Yutejo juga kemarin habis jualan. Betul. Bisa kita buka di sebelahnya. Oh ya, bisa jadi lucu-lucuan sih. Gitu. You is dan You Yujo. is dan you are. Jadi ketika dia mengatakan you is a teacher. Oke, you mean you are a teacher. Tanpa saya mengatakan kamu salah loh, bukan you is loh, harusnya you are. Berarti jangan jatuhkan mereka dulu. Betul, dan konsep yang sama kan yang kita gunakan ketika kita mengajarkan anak-anak kita untuk belajar bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Kita tidak pernah mengajarkan ketika anak kita mengatakan, Mah, Mimi, Nana salah. Harusnya subjek dulu baru predikat. Tidak pernah melakukan itu kan? Waduh, saya resign dari Jadi- dari anaknya orang tua itu tuh. Kalau Artinya kayak kan gitu kita caranya. juga berterima dengan bahasa anak-anak. Dan saya pikir itu ternyata membangun motivasi bagus untuk pembelajar awal. Jadi they don't care whether they can or not, but they try to be they try their best. Dia nggak peduli nih sebenarnya dia salah atau enggak, tapi yang menarik adalah dia sudah mencoba yang terbaik ketika guru mendorong dia. Nah, sobat belajar, seperti halnya adalah penggunaan ED. Ini sebenarnya mungkin ada beberapa yang sudah tahu bagi penggunaannya, tapi juga ada yang kadang ya udah gini aja cara berbicaranya gitu Uncle. Padahal sebenarnya hal ini harus dibenarkan dan ditanamkan sejak dini. Baik, betul. Biar besok ketika Tidak. mereka ini tidak rancu gitu ya. Betul, dan tidak keterusan. Tidak Karena keterusan kalau- terus kita malah jadi debat kan Betul, akhirnya. betul. Baik, ini gimana Uncle Widi tentang penggunaan ED terkhusus bagaimana pengaplikasiannya agar para siswa ngerti oh ini yang benar gitu. Okay, so we've got some words that Yes. ending with ed ya gitu. Jadi ada beberapa kata di dalam bahasa Inggris yang akan berakhiran dengan ed atau ed itu. ED. Jadi misalnya dengan For the example is. for the example, that's great. Ya, lolos. Kata ini biasanya kita gunakan ketika kita menggunakan regular simple past verb gitu ya. Iya, oke. Yang kalau di sekolah mungkin oleh para pengajar akan dilambangkan dengan huruf V2 Ya, dan V3 V2 dan V3, gitu ya. oke. Padahal orang Inggrisnya juga nggak tahu tuh verb 2, verb 3 itu nggak ada gitu Benar, konsep itu. oh, Cuman oke. itu hanya untuk keperluan Mempermudah. pembelajar. Iya Oh, benar. oke, baik. Gitu jadi, nah bentuk itu yang reguler kan biasanya selalu ditandai dengan tambah ed di belakangnya ya. Oke, benar. Oke, gitu. Dan bentuk ini seringkali sebenarnya akan dibacakan dengan cara yang berbeda. Cuman karena kita punya sistem fonem, sistem suara yang berbeda dengan cara orang-orang berbahasa Inggris ini bersuara atau mengucapkan kata, maka kadang-kadang kita mentransfer pengetahuan kita bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Jadi yang Oke. semuanya ed dipukul rata menjadi ed. Bacanya jadi at semuanya. At. Padahal nggak semuanya akan Padahal dibaca enggak. seperti itu. Dan nggak ada yang dibaca dengan ed. Jadi yang dibaca akhiran ed itu hanya akan dibaca dengan polanya ini suara kalau bahasa Inggris bukan huruf. Jadi akan dibaca dengan huruf d. Dengan D, mungkin dekat dengan bahasa Indonesia D, tapi dia akan membaca d. Kemudian dibaca dengan t dan dibaca dengan it. Gitu ya. Jadi ada 3. Kita bisa bacanya dengan d, dibaca dengan t dan it. It. Ya. Jadi It. kapan itu digunakan? Itu tergantung pada suara apa yang mengakhiri kata kerja tersebut. Oke, Gitu. tergantung ya. Tergantung. Jadi ada beberapa aturan
Sebenarnya sih nggak perlu dihafal, tapi kalau kita sering menggunakan, sering mendengar, kita akan bisa membedakan mana yang pakai T, mana yang pakai D, yang mana yang pakai it. Dan tidak dipukul rata menjadi et. Gitu. Tidak akan ada lagi woket, kuket, gitu ya. So gitu. I'm so excited to let's try it. Baik. Sobat belajar, ketika kata yang berakhiran ed itu root wordnya itu kata dasarnya diakhiri dengan suara-suara seperti kata ke, mungkin dekat dengan k di Indonesia, misalnya kata cook. Cook. Ke berakhir ke, itu akan tidak lagi dibaca kuket, tapi akan dibaca dengan cooked. Bukan kuka. Beda arti ya. Ayo berpikirnya jangan kemana-mana. Jadi dibaca dengan cooked. Kemudian misalnya kata berjalan walk menjadi walked, bukan walked atau walk it. No. Kita selama ini walk. Iya, keseringannya begitu walk. Kan kita ya. Gitu. Ya, jadi setelah hari ini sobat belajar bisa lebih paham tentang lagi, ini. Gitu ya. Bukan cuma ke aja Mas Bara, kita punya es. Es itu misalnya kata dance akan dibaca dengan danced. Bukan danced, tapi danced. Jadi abis ST tidak ada tambahan suku kata. Bukan jadi danced. Tidak ada danced. Kalau danced kan ada juga yang danced. Nah itu dia. Berarti setelah ini sobat belajar harus improve Englishnya. Gitu ya. Saya dasar aja belum selesai gitu kan ya. Tambahan ini ya. Dari K, S, kemudian ada P. P itu mirip dengan P di dalam bahasa Indonesia. Misalnya kata membantu bahasa Inggrisnya apa Mas Bara? Help, kalau dijadikan ed menjadi helped. Good. Bukan helped atau help it. Selama ini kita helped atau help it. Gitu. Masih ada lagi. Kemudian ada of. Of itu misalnya pada kata tertawa kita punya kata laugh. Very good. Kemudian kita akan menjadi laughed. Iya. Bukan lauget. Laughed atau loud. Apalagi dipaksa dengan kol-kolahnya. Lauget. Gitu kan? Lauget. Baik, gitu. Dan masih ada beberapa suara lagi, misalnya suara ush itu juga akan diakhiri dengan t. T. Apa maksudnya? T. Misalnya pada kata mencuci, wash menjadi washed. Iya. Kita mau coba baca kalimat full mungkin, Uncle? Mungkin. Tapi ini belum selesai nih, Mas. Belum ada yang T ya? Masih ada yang D. Masih ada banyak banget. Yang D itu misalnya saya ambil beberapa contoh aja, Mas Bara. Misalnya kata menelpon, call, itu nanti dibacanya bukan called, tapi pakai abis L langsung D. Jadi called. Dan dibaca cepat cold. Good. Ada lagi kata misalnya suara atau didekat dengan bahasa Indonesia M. Kalimatnya katanya adalah kata harm, membahayakan, menjadi harmed. Good. Kalau dibaca cepat menjadi harmed. Ya. Good. Kemudian satu lagi nih, dan masih ada beberapa kata lagi. Dan itu masih banyak sebenarnya. Masih ada, ya. Masih ada 10 mungkin. Gitu. Dan satu lagi, suara ed akan dibaca it hanya dengan 2. Kalau kata itu berakhiran dengan d. Misalnya kata need menjadi needed. Dan t. Misalnya kata want menjadi wanted, bukan wanted. Beda lagi maknanya. Wanted tidak ada. Tidak ada. Pronunciation yang salah. Jadi bacanya harusnya wanted, tapi seringkali kita menemukan para pembelajar akan membacanya wanted. Kenapa? Karena dia mentransfer pengetahuan bahasa Indonesianya ke bahasa Inggris. Di bahasa Indonesia kan kita huruf dengan pengucapan fonemnya akan sama. Benar. Tapi di bahasa Inggris enggak. Nggak bisa. Ada 44 fonem, ada 44 bentuk suara. Aksen. Bentuk suara sebenarnya, satuan suara. Yang kemudian akan jauh sekali berbeda dengan suara bahasa Indonesia. Dan ini tingkat kesulitan untuk pengucapan di sana. Dan ini memang harus berproses pelan-pelan. Harus. Dengan kesabaran, disiplin, dan jangan takut untuk memulai. Betul. Dan jangan disalah-salahin. Itu yang sebenarnya diperlukan untuk pendidikan Indonesia. Jadi ketika ada sobat belajar yang tertarik untuk belajar sesuatu, baru memulai, bukan seperti itu, pasti langsung jatuh. Sepakat. Jadi yang benar adalah berproses pelan-pelan. Uncle saya akan coba baca bahasa atau kalimat secara full, tapi mungkin bisa diberi contoh kali ya sama Uncle ya. Jadi misalnya kita gunakan kata yang tadi adalah kata walked, kita jadikan dalam satu kalimat, kita akan mengatakannya dengan kata last weekend. Jadi lampau. Last weekend. I walked to, karena kata walked dekat dengan kata to-nya dijadikan satu. I walked to the restaurant. Last weekend I walked to the restaurant. Last weekend I walked to the restaurant.
Terus kemudian kita bisa mengatakan I glanced, karena glance diakhiri dengan s, maka dia dibacakan dengan t, menjadi I glanced through the menu. Karena matiin kayak s ya di situ. Suara s itu ed-nya nanti dibaca t. Oke. Gitu lebih tepatnya. I glanced through the menu. The menu. Oke, I glanced through the menu. I glanced through the menu. Oke. Itu contoh yang penggunaan the. Tapi kalau yang the itu menjadi mengatakan the weather arrived diakhiri dengan v, itu akan ed-nya dibaca dengan the. Jadi menjadi arrived. Bukan good. arrive. Ya, bukan arrived ya. Oke, itu yang selama ini sering kali terucap dan ternyata adalah salah. Betul. Dan sering kali kita blending nih, kata arrived diikuti dengan n, maka nanti depannya menjadi arrive, d-nya pindah ke belakang menjadi then. Arrive, then I ordered a steak. Iya. Oke. Gitu. Jadi ordernya pakai d. Ordered. Dan jadi, tidak ada tambahan suku kata. Oke, tetap dibaca order, cuman ditambahin ed dikit. Langsung d bacanya. Bukan ed. Tulisannya ed, bacanya d. D langsung. Oke. Tetap langsung d. Luar biasa sekali sobat belajar. Masih ada 2 kalimat lagi kita akan coba untuk baca dan juga spell kira-kira seperti apakah yang benar. My meal. Oke, kalau saya ingin mengatakan makanan saya terasa lezat, saya akan mengatakannya dengan kata my meal. Tasted. Taste diakhiri dengan t, itu ed-nya menjadi id. Jadi my meal tasted great. My meal tasted great. After dinner, the waiter handed me the bill. After dinner, the waiter handed me the bill. Oke, ini tetap handed. Tetap handed. Tetap gitu. Lebih mudah. Tapi tidak jadi handed. Bukan handed. Ya, oke. Tapi handed. Oke, baiklah. Luar biasa. Uncle, boleh tepuk tangan buat kita dulu dong. Karena keren banget gitu. Kita bisa belajar ini secara singkat cuma 10 menit, tapi pengetahuan saya dan juga wawasan saya jadi bertambah. Ternyata seperti ini penyebutannya, dan bukan yang selama ini kita tahu itu tetap dimatiin ed gitu. Padahal tapi kan selama ini doktrin tuh kadang sudah masuk seperti itu gitu kan ya, Uncle ya. Baik Uncle, nah selanjutnya sebelum kita tutup rangkaian acara JBTube kali ini, Uncle ada semacam closing statement untuk sobat belajar atau juga harapan-harapan untuk pendidikan Indonesia, terkhusus untuk tenaga pendidik yang mengajarkan bahasa Inggris di seluruh Indonesia. Silakan. Baik, untuk sobat belajar dimanapun kamu berada, belajar bahasa Inggris itu sama seperti belajar sebuah kebiasaan. Bukan hanya tentang grammar, bukan hanya tentang kosakata, dan tidak hanya sekedar pronunciation atau pengucapan, tapi belajar bahasa juga belajar budaya, gitu. Maka ada sebuah kata bijak yang mengatakan bahwa jika kamu ingin menguasai suatu wilayah, maka kuasailah bahasanya. Oke, benar. Jadi ya, kalau kita ingin menjadi bagian dari masyarakat internasional, kuasain salah satu bahasa internasional, Inggris di sini. Di mana bumi dibijak di tulang ini dijunjung. Yes, perfect. Dan untuk rekan-rekan pengajar dimanapun berada, khususnya rekan-rekan bahasa Inggris, karena sekali lagi bahasa adalah sebuah kebiasaan, maka tetap gunakan bahasa Inggrisnya. Mungkin cara paling mudah adalah tetap berinteraksi dengan teks-teks berbahasa Inggris. Tetap ujian TOEFL, tetap baca berita dalam bahasa Inggris, mendengarkan berita-berita dalam bahasa Inggris agar tetap terjaga bahasanya. Karena kita jarang sekali kan menemukan komunitas guru yang berbahasa Inggris gitu. Jadi kadang-kadang karena kesibukan kami sendiri, kita jarang menggunakannya. Oke, baik Uncle Widi, luar biasa sekali. Intinya adalah juga kebiasaan. Kita akan kembali memberikan hasil yang luar biasa. Language is kind of habit. Jadi ya sebagai kebiasaan bahasa itu. Dan teruslah berproses karena tidak akan ada hasil yang mengkhianati usaha. Betul, gitu ya. betul. Ya. Baiklah kalau gitu, terima kasih buat Uncle Widi dan juga matur nuwun untuk seluruh keluarga besar dari SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta. Mohon maaf kalau semuanya ada salah-salah kata, dan semoga kita masih bisa bertemu di lain kesempatan. Kita masih bisa sharing dan juga belajar. Amin. Dan semoga semua ilmu dan juga sesuatu hal yang menarik ini sudah bisa disampaikan dengan baik ke sobat belajar dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu Uncle Widi, matur nuwun sangat, dan juga pastinya terima kasih untuk sobat belajar semua yang selalu menyaksikan program-program terbaik dari JBTube, persembahan Balai Tekomdik Daerah Istimewa Yogyakarta, UPTD Dinas Dipora Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya Bara Zulfa pamit undur diri, sampai jumpa and see you next time.